Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Khonibidin rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran sirah. Nah, kali ini kita masuk di fase ketiga dari jihadnya Nabi SAW, yaitu pada perang Tabuk. Perang Tabuk adalah perang yang terakhir kali diikuti oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana sejarahnya dan bagaimana hasilnya? Ya, kita akan pelajari bersama. Nah, barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini yaitu perang Tabuk. Nah, ini adalah Tabuk, peta dari Jazirah Arab. Nah, Tabuk ada di sini ya. Di perjalanan Rasul SAW dari Madinah ke Tabuk. Nah, adalah perjalanan yang cukup jauh. Ya, diketahui ya. Dan ini ada Mekah, di sini Madinah. Nah, dan di sini adalah Tabuk. Perjalanan yang cukup jauh yang dilakukan pada waktu musim panas. Nah, baik. Kita akan lanjut ke persiapan kaum muslimin untuk berperang. Lokasi perang Tabuk ya adalah di kota Tabuk, perbatasan antara semenanjung Arabia dengan Syam atau Syria. Adanya peristiwa penaklukan kota Mekah membuat seluruh semenanjung Arabia berada di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Ya, sudah kita bahas tentang Fathu Mekah ya. Dan yang terakhir adalah perang Hunain. Ini adalah peperangan yang menjadi sebab pembeda antara mereka yang takwa dan orang-orang yang munafik. Perang ini dilakukan oleh Rasul SAW pada masa-masa sulit bagi kaum muslimin saat itu, di mana cuaca yang sangat panas, ya. Kemudian juga pas di situ musim kemarau, dan juga pada saat itu pula uh, buah-buahan mulai ranum sehingga menyebabkan orang-orang yang lebih suka pada tempat-tempat mereka berteduh daripada ikut berperang. Sedang musim panen ya pada waktu itu, sehingga menjadi ujian yang cukup berat bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada sifat kemunafikan sehingga mereka tidak ikut perang Tabuk. Nah, tetapi orang-orang kaum muslimin yang kokoh di dalam hatinya keimanan berlomba-lomba untuk mempersiapkan diri mengikuti perang. Di antaranya ada Utsman bin Affan, ya, mempersiapkan begitu banyak berbekalan, ada onta, kuda, dan juga ada uang, ya, ada 900 ekor unta, 100 ekor kuda, ada dinar sebanyak 1000. Jadi ada Abdurrahman bin Auf membantu dengan 10 ukiah perak. Ada Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan semua hartanya, Umar bin Khattab setengah harta yang dia miliki, dan masih banyak lagi ya sahabat yang menginfak sesuai dengan kesanggupan yang mereka miliki. Para wanita yang menyerahkan berbagai macam perhiasan yang milik mereka. Bahkan ada di antara mereka yang hanya menyerahkan 1 mud kurma, karena itu yang mereka punya. Nah, ya, semangat kaum muslimin untuk mengikuti jihad berperang di Tabuk. Nah, barakallahu fikum. Penyebab peperangan Tabuk terjadi pada bulan Rajab ya tahun ke-9 Hijriah, yaitu 6 bulan setelah pengepungan di Taif pada selesai perang Hunain. Nah, para ahli sejarah menyebutkan beberapa sebab terjadinya perang Tabuk. Ada yang menyebutkan karena Rasulullah SAW mengetahui Herakl atau Heraklius, Raja Romawi, mempersiapkan pasukan yang besar yang terdiri dari pasukan Romawi dan sekutunya dari beberapa kabilah Arab. Nah, ini merupakan ujian keimanan ya, karena panasnya cuaca pada saat itu. Ya, bukan hanya satu-satunya tantangan yang ada. Kaum muslimin juga harus memperjuangkan keimanan mereka sebab kebun-kebun di Madinah sedang musim panen. Ya, sebagian besar penduduk Madinah itu penghasilannya adalah dari bertanam kurma. Ya, bisa dikatakan musim panen tersebut adalah rezeki mereka selama setahun. Ya, apakah akan dilewatkan saja? Ini ujian yang berat ya. Makanya ada 3 seorang sahabat ya di antara yang tidak ikut perang. Mereka itu tidak ada uzur, tetapi karena tergoda
ya oleh bujukan orang-orang munafik dan juga karena hasil panen yang segera akan dipetik. Mereka tiga sahabat tersebut adalah Ka'ab bin Malik, kemudian juga Murarah bin Rabi dan juga Hilal bin Umayyah. Nah, mereka tidak ikut perang, padahal mereka tidak ada uzur, sehingga mereka ditahdil oleh Rasulullah SAW juga para sahabatnya, walaupun nanti ketiganya Allah ampuni. Nah, meski begitu kaum muslimin tetap yang bertakwa kepada Allah, mereka mengorbankan rezeki ya yang mereka punyai untuk berangkat berjihad melawan pasukan Romawi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ya pasukan kaum muslimin itu sebanyak dari 30.000 personil ya berangkat dari Madinah menuju Tabuk. Nah, yang dipimpin langsung oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perjalanan melewati daerah Al-Hijr, perkampungan kaum Nabi Soleh. Ya, pada saat itu Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian masuk ke tempat mereka, orang-orang yang telah diazab kecuali kalian dalam keadaan menangis khawatir akan tertimpa seperti yang telah mereka timpa. Nah, kemudian Rasulullah SAW berjalan dengan pasukannya menuju Tabuk. Nah, kemudian kita ke pasukan Romawi ya, dan sekutunya dari bangsa Arab. Romawi dan pengikutnya dari kalangan Arab telah melihat sebelumnya pasukan kaum muslimin yang jumlahnya tidak mencapai 3.000 personil dalam perang Mut'ah, ya, melihat kedatangan kaum muslimin ke Tabuk sebanyak 30.000, mereka gentar. 3.000 personil saja pada perang Mut'ah, ya begitu hebatnya mereka, apalagi ini 30.000. Ya, bagaimana nanti kira-kira mereka bisa melawannya? Maka gentarlah pasukan Romawi. Ya, maka pasukan Romawi memilih untuk bersembunyi ya di benteng-benteng mereka. Ya, tidak melanjutkan penyerangan, tidak melanjutkan peperangan terhadap kaum muslimin. Akhirnya mereka membubarkan diri. Ya, jadi kalah sebelum bertanding pasukan Romawi. Nah, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menetap ya di Tabuk selama 20 hari. Kemudian mengikat perjanjian dengan para pemimpin daerah setempat agar mereka membayar jizyah. Kemudian memerintahkan Khalid bin Walid dengan sebagian pasukan menuju Dua Batu Jundal, daerah yang terletak di antara utara kota Taima, ya dari utara kerajaan Saudi, ya untuk menaklukkannya. Nah, kemudian Rasulullah SAW akhirnya kembali ke Madinah pada tanggal 26 Ramadan, dan ini adalah menjadi perang terakhir beliau. Ya, selanjutnya adalah perang yang diikuti para sahabat atas perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dari akhir perang Tabuk ya yang dimenangkan secara mutlak oleh kaum muslimin tanpa terjadi peperangan. Kaum orang-orang kafir dari pasukan Romawi ya mereka mundur menyerah ya. Baik, ini akhir dari perang Tabuk. Itulah kisahnya, nanti antum bisa baca tentang jizyah. Ya, jizyah itu adalah pajak ya, atau sejumlah harta yang diambil dari kalangan laki-laki. Nah, ahlu zimmah, Yahudi dan Nasrani, ya yang tinggal di suatu negeri kaum muslimin yang mendapat perlindungan. Ahlu zimmah, ya orang-orang Yahudi atau Nasrani yang tinggal di negara kaum muslimin yang mendapat perlindungan. Ya, seperti orang-orang Nasoro ya yang ada di sekitar kita, mereka disebut dengan ahlu zimmah. Nah, mereka tidak boleh dibunuh, juga tidak boleh disakiti. Nah,
Tapi barakallahu fikum. Nanti ada beberapa pelajaran yang bisa diambil, ya diantaranya adalah semangat Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam, kemudian keutamaan para sahabat yang mereka berlomba-lomba untuk berkorban di jalan Allah, dan terbongkarnya keberadaan kaum munafikin pada waktu kesulitan, ya mereka ya yang tidak ikut perang Tabuk karena tergoda dengan musim panen dan juga karena beratnya perjalanan ke Tabuk pada waktu musim panas. Kemudian juga Allah yang bertanggung jawab terhadap agama ini, ya, dengan menolong dan memberikan bantuan, ya, di mana datang para utusan dari kabilah-kabilah Arab untuk menyatakan keislaman mereka. Nah, tapi barakallahu fikum, ini saja dari pelajaran perang Tabuk. Mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Insyaallah kita lanjutkan pada pelajaran selanjutnya. Taib, Allah Ta'ala alam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.